Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plannya disuruh Pak. Nanti gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumantri. Saya dari perwakilan kelompok 9. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Perancangan kotak tisu berbahan kayu menggunakan metode Quality Function Development atau QFD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mary Andriani STMT. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke slide selanjutnya. Slide ini akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Rosa Aprilia. Pada Rosa Aprilia, dipersilahkan. Besarnya lagi, Su. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Aprilia akan membacakan latar belakang. Nah, latar belakang dari produk kami, perkembangan industri manufaktur dan produk rumah tangga saat ini menuntut produsen untuk tidak hanya menghasilkan produk yang berfungsi dengan baik, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Konsumen modern tidak hanya mempertimbangkan fungsi utama suatu produk, melainkan juga memperhatikan aspek estetika, kemudahan penggunaan daya tahan material, serta nilai tambah yang diberikan oleh produk tersebut. Oleh karena itu, pendekatan perancangan produk yang berorientasi pada kebutuhan konsumen menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing suatu produk. Salah satu produk rumah tangga yang hampir selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kotak tisu. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan tisu agar tetap bersih dan rapi, kotak tisu juga telah berkembang menjadi bagian dari elemen dekorasi ruangan yang memperhatikan aspek estetika dan kesesuaian dengan interior rumah maupun perkantoran. Kondisi tersebut membuat konsumen modern tidak hanya mempertimbangkan fungsi utama suatu produk, tetapi juga memperhatikan aspek estetika. Kemudian penggunaan daya tahan material serta nilai tambah yang diberikan oleh produk tersebut. Kotak tisu yang tersedia di pasaran saat ini umumnya diproduksi menggunakan bahan plastik, kardus, maupun kayu dengan berbagai bentuk dan desain. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk mengembangkan kemudahan penggunaan dan tampilan estetika. Produk berbahan kayu memiliki keunggulan berupa daya tahan yang relatif tinggi, memberikan kesan alami, serta memiliki nilai estetika yang lebih baik dibandingkan beberapa material lainnya sehingga tetap diminati oleh sebagai konsumen. Slide selanjutnya. Nah, teori dari ini, QFD adalah suatu matriks besar yang akan menghubungkan apa keinginan pelanggan atau dan bagaimana suatu produk akan didesain dan diproduksi agar memenuhi keinginan pelanggan itu. Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses pengembangan produk sedini mungkin, yang mana kebutuhan dan keinginan mereka dijadikan sebagai titik awal atau starting point dari proses QFD. Oleh karena itu, maka QFD disebut sebagai Voice of Customer. QFD didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, di mana masing-masing area fungsional dalam level organisasi dapat mengerti dan bertindak sesuai prosedur. Terima kasih. Di pengumpulan data ini, kami menggunakan dua data yaitu data primer dan juga data sekunder. Pada data primer, kami menggunakan data kuesioner terbuka, yaitu memperoleh informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan keluhan konsumen terhadap produk kotak tisu kayu. Oh iya, lupa. Suara Nah, baik, di pengumpulan data ini, kami menggunakan dua data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Pada data primer, kami menggunakan kuesioner terbuka, yaitu memperoleh informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan keluhan konsumen terhadap produk kotak tisu kayu. Dan yang kedua ada kuesioner tertutup, yaitu mengetahui tingkat kepentingan setiap atribut kebutuhan konsumen yang telah diperoleh dari kuesioner terbuka. Nah, pada data sekunder,
Kami menggunakan pada penelitian ini kami menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metode Quality Function Development atau QFD, pengembangan produk serta perancangan makeup organizer. Di slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Marvel Kancil. Pada Marvel Kancil, silakan. Baik teman-teman, kita masuk di slide 5, yaitu pengolahan data. Baik, di sini pengolahan data, teman-teman bisa tengok di bagian variabel. Yang pertama itu yaitu ukuran kotak tisu dengan panjang 25 cm, dengan lebar 12 cm, dengan tinggi 10 cm, sesuai dengan kebutuhan responden, dengan minnya yaitu 21,5, bobot absolutnya 0,73, dan bobot relatif persennya yaitu 458%. Yang kedua yaitu responden kayu dengan bentuk segi F4. Dengan minnya 20,4, modusnya itu persennya itu 23%. Yang ketiga yaitu warna coklat pada kotak tisu kayu memberikan tampilan yang menarik, dengan minnya yaitu 20,4, modusnya kosong atau tidak ada, rasio perbaikannya itu 1,16, sales poinnya itu 1,2, bobot absolutnya 0,86, bobot relatif persennya yaitu 439%. Yang keempat yaitu kotak tisu kayu yang kuat merupakan kualitas yang penting bagi responden, dengan min 20,4, modusnya nggak ada, rasio perbaikannya itu 1,94, sales poinnya itu 1,5, bobot absolutnya 0,85, dan bobot relatif persennya itu 437%. Yang kelima yaitu responden menginginkan kotak tisu kayu yang memiliki daya tahan minimal 6 tahun, dengan min yaitu 20,4, 20,5, modusnya itu nggak ada atau 0, rasio perbaikannya itu 0, sales poinnya 1,5, bobot absolutnya 0, dan bobot relatif persennya itu 0%. Yang keenam yaitu kayu rambutan merupakan bahan yang sesuai untuk pembuatan kotak tisu, dengan min 20,4, modusnya itu 0 atau kosong, rasio perbaikannya itu 0,23, sales point 7, dan bobot relatif persennya yaitu 294%. Bagian yang ketujuh yaitu penggunaan kayu ulin pada kotak tisu kayu menarik bagi responden, dengan minnya yaitu 20,4, modusnya itu 2, rasio perbaikannya itu 3,23, sales poinnya itu 1,2, bobot absolutnya itu 0,82, dan bobot relatif persennya itu 420%. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah responden menyukai kotak tisu kayu dengan desain klasik, dengan minnya yaitu 20,4, baik itu 1,1838. Baik, selanjutnya moderator, slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke slide 6, yaitu teman-teman bisa lihat gambar produk kita di sebelah kanan ini. Ini adalah produk kita. Produk di samping ini adalah hasil dari pemilihan responden dengan menggunakan kuesioner terbuka dan tertutup. Kotak tisu ini terbuat dari bahan kayu ulin dengan ukuran produknya yaitu panjang 25 cm,
dengan lebar 12 cm dan tinggi 10 cm. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Penjelasan tadi sudah apa yang saya sampaikan. Sekian dari komponen. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.